Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi Den, sapa Mbok Darmi ART di Rumah Biru. Pagi Mbok, Mama sama Papa udah pada berangkat ngantor ya Mbok? Tanyanya celingukan demi menilik rumah yang sepi. Kedua orang tua Biru selalu sibuk. Pria itu selalu ditemani Mbok Darmi sedari dulu. Pria itu masuk ke dalam kamar yang belakangan ini ia tinggalkan. Rasanya begitu kangen. Tidur di rumah kecil pemberian orang tuanya sungguh merepotkan. Tempatnya cukup nyaman, tapi sayangnya harus tinggal bersama orang yang Biru sendiri tidak berminat untuk bersama. Biru segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Pria itu terpaksa pagi ini bolos. Sudah terlambat juga percuma. Ia akan berangkat untuk siang hari pukul 13. Mbok, tolong buatin aku sarapan ya, pinta pria itu setelah mengambil duduk di ruang makan. Siap Den, ucap Mbok Darmi sambil lalu. 15 menit berlalu, pria itu tengah menikmati nasi goreng buatan Mbok Darmi yang belakangan sangat ia rindukan. Makanan buatannya sudah melekat di lidahnya, sehingga tak heran pria itu merasa ketagihan. Mbok, nanti tolong jangan bilang Mama sama Papa kalau aku pagi ini kesini. Aku sedang masa percobaan di rumah baru. Nanti Papa bisa murka. Curhatnya merasa was-was. Tapi Den, si Mbok bohong dong, ujarnya bernego. Gak apa-apa, cuma pagi ini aja kok Mbok. Tenang aja, nanti dosanya aku yang tanggung. Biru terkekeh. Sementara Inggit baru saja usai kelas. Gadis itu sudah tidak ada kelas untuk siang ini. Inggit memutuskan untuk jalan bersama sahabatnya Hilda. Mereka sore nanti mau ke mall hanya untuk main dan menghilangkan penat. Git, ada yang mau dibeli? Mereka sudah sampai di mall dan tengah melihat-lihat sepatu. Ini kayaknya bagus sih, gue jadi pengen, ujar Hilda meneliti merek sepatu. Wow, mehong bet, gumamnya seraya menilik merek yang lain. Ambil aja kalau suka. Itu suara seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Om Galah, Om di sini? Tanyanya tak percaya. Iya, kenapa pesan Om gak pernah direspon? Maaf Om, itu aku lagi sedikit sibuk untuk urusan kampus, jadi suka lupa. Iya lupa, kilahnya mencari alasan. Inggit menoel lengan Hilda yang bersikap aneh di depan pria itu. Siapa dak? Kok lo langsung akrab aja, saudara? Tanyanya penuh selidik. Hilda mengangguk, namun Inggit tidak percaya begitu saja. Ia menangkap kilatan genit di mata Om itu. Om, kenalin, ini Inggit teman kuliah Hilda. Inggit mengangguk sopan, mengabaikan uluran tangan pria itu. Dak, pindah tempat yuk, gua gak nyaman, keluh gadis itu. Bentar, gua gak enak, bisik Hilda pelan. Om, aku duluan ya, pamitnya sungkan. Nantilah, tunggu sebentar. Ini gak jadi ambil, Om traktir. Tawarnya mengerling. Sekalian teman kamu juga boleh. Inggit melirik sekilas pria dewasa tersebut. Ia semakin tidak nyaman dengan tatapan laki-laki itu yang liar. Meneliti tubuh Hilda dan juga tubuhnya. Boleh deh Om. Ayo Inggit, ambil aja mumpung ada yang gretongan. Selorohnya senang. Makasih Om, tapi Inggit sedang tidak butuh barang-barang tersebut. Tolaknya halus. Sayang sekali, padahal Om gak apa-apa kalau ambil banyak. Bagaimana kalau kita makan dulu? Ayo, nanti Om traktir, ujar pria itu. Inggit menggeleng, tapi Hilda mengangguk. Bahkan Inggit merasa tidak enak dengan situasi yang ada. Git, lo jangan polos-polos amat dong, udah terima aja. Hilda baik, tapi untuk situasi sekarang Inggit benar-benar kesal. Kapan sahabatnya akan tobat, bersikap tak selayaknya sebagai seorang yang notabene-nya hanya kenalan saja. Dak, gue duluan aja deh, masih ada yang mesti gue kerjain habis ini, ujar Inggit pamit. Inggit berjalan berlainan arah dan tergesa. Gadis itu tak sengaja menabrak seseorang hingga tanpa sengaja wajahnya menempel dada bidangnya. Aduh, sorry gak sengaja. Inggit gelagapan sendiri melihat pria di depannya hanya diam saja tanpa ekspresi.
Pria itu bergeming, membiarkan Inggit menyamarkan lip tint yang sedikit meninggalkan bercak di kemeja putihnya. "Kamu sengaja ya?" tanyanya dingin. Inggit menoleh menatap mata pria itu. Spontan gadis itu mundur beberapa langkah untuk memberi jarak yang teramat dekat. "Maaf tuan, kemeja Anda kotor," ujar pria di sampingnya. Pria itu ingin membantu menghapusnya, tapi pria bertubuh tegap itu menolak. "Biarkan nona ini bertanggung jawab," ucapnya spontan. Enggak ya, mana ada sengaja. Maaf, tapi aku sedang buru-buru," ucap Inggit penuh penyesalan. Gadis itu hendak melangkah menjauh, namun tangannya tiba-tiba dicekal pria itu. "Kamu harus bertanggung jawab," ucapnya dingin menghunus ke arah Inggit. "Hah? Ya ampun, kotor dikit doang juga. Oke deh, gue cuciin." Pasrah Inggit mengalah. "Ini kemeja mahal, terbiasa dicuci dengan deterjen terbaik, tapi ada yang lebih mahal. Kamu telah membuang waktu berhargaku beberapa menit yang lalu karena tertahan di sini." Inggit melongo mendengarkan penuturan pria itu. Ia berpikir semua orang kaya songong dan bersikap seperti itu. "Maaf tuan, pak, om, mas, kak. Saya benar-benar buru-buru. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Kalau Anda butuh ganti rugi atas insiden ini, baiklah, saya akan mengembalikan noda di kemeja Anda menjadi bersih." Sekarang giliran pemuda tampan di depannya yang melongo. Pria itu tidak percaya dengan penuturan Inggit. "Trik lama, kamu sengaja ingin berkenalan denganku kan? Terus pura-pura nabrak biar bisa sedikit lebih dekat." "Hello, kamu pikir lo tuh siapa? Ada semua cowok songong." Inggit menyorot pria di depannya tak suka. Gadis itu berlalu begitu saja tanpa memperdulikan ocehan pria tersebut. "Tuan Ares, gadis itu pergi," lapornya setelah melihat langkah Inggit yang menjauh. "Sepertinya dugaanku salah. Bisa kamu ikuti dia dan bawa ke hadapanku sekarang juga?" Titahnya dingin, syarat akan keberhasilan. Inggit terpaksa memesan taksi, sebab perempuan itu tadi berangkat bareng Hilda tanpa motornya. Gadis itu menitipkannya di parkiran kampus dan akan mengambil kembali sepulangnya, mengingat jalan pulang melewati kampus lagi. Ia sedang menanti sebuah taksi di pinggir jalan ketika tiba-tiba dikejutkan dengan mobil prestisius yang berhenti di dekatnya. Tanpa aba-aba, orang yang tadi tak sengaja ditabraknya muncul spontan di depannya. "Masuk," titahnya. Inggit bergeming, menyorot waspada pria tersebut. "Kamu bilang mau bertanggung jawab kan? Temani aku untuk mengganti waktuku sore ini yang hilang dengan sia-sia," ucap pria itu. "Temani? Maksudnya?" tanyanya bingung. Inggit benar-benar merasa aura negatif langsung memenuhi isi kepalanya. Ia menatap ke kiri dan ke kanan. Dua pria tegap seperti mengunci dirinya dari jarak 2 meter. Jadi gadis itu seperti terpenjara di sekitar itu. Padahal hal yang terlintas dalam benaknya adalah lari dan segera menjauh dari pria misterius tersebut. "Masuk," kali ini berucap dengan nada sedikit lebih tinggi. Inggit terpaksa masuk ke dalam mobil tersebut. Ia diam saja dengan segala prasangka yang bertumpuk di bagian isi kepalanya. Inggit benar-benar bingung dan juga takut, mengingat belum mengenal pria tersebut. "Kamu tahu siapa aku?" Suara itu memecah kesunyian di antara deru mesin mobil yang menyala. "Enggak, dan itu sama sekali tidak penting bukan bagiku," ucap Inggit jujur. Pria di sampingnya yang tengah bermain dengan bundaran setir pun tersenyum simpul mendengar penuturannya. Ia merasa baru pertama menemukan karakter cewek langka yang dalam pengamatannya tidak begitu tertarik dengan dirinya. Padahal sudah jelas di luar sana banyak sekali para cewek yang berebut ingin berkencan dengan dirinya. Mobil pria itu berhenti di depan sebuah restoran elit, menatap gadis di sampingnya yang terlihat bingung. "Hari ini seharusnya saya bertemu dengan seseorang yang begitu penting. Relasi bisnis saya kabur gara-gara kamu menabrak saya. Tender ratusan juta itu melayang begitu saja. Sebagai gantinya, kamu harus menemani saya sore ini hingga malam nanti." "Maaf, salah saya kan cuma membuat kotor kemeja Anda. Jadi, nanti biar saya laundry saja." Nego Inggit merasa gusar. Pria itu spontan langsung membuka kemejanya begitu saja.
"Lo mau ngapain?" Pekik Inggit syok. Hanya berdua dengan orang asing di dalam mobilnya, dan sekarang pria itu dengan santainya melepas kemejanya begitu saja tanpa sungkan. Jelas Inggit ketakutan. Pria itu malah terkekeh gemas melihat Inggit yang syok dan kaget. Gadis itu berujar cepat turun dari mobil, tetapi tentu saja laki-laki itu mengurungnya. "Buka!" teriaknya panik ketika tubuh pria itu sedikit mendekat, yang ternyata ia hanya ingin meraih kaos yang tersimpan di dashboard mobilnya. Pria itu segera mengganti bajunya dengan cepat. "Ini kemeja kotor aku, cuci yang bersih dan kembalikan ke rumahku setelah bersih," ucapnya begitu saja. Seketika Inggit merasa lebih lega dari menit sebelumnya. Ia pikir pria di sampingnya akan berbuat yang tidak senonoh terhadap dirinya. Iya, Inggit masih syok. Ia langsung mengambil kemeja tersebut dari tangannya dan memasukkan ke dalam tasnya. "Turun," titahnya dingin. Inggit menurut. Ia turun dari mobilnya dan mengekori pria tersebut. Berhenti di sebuah meja yang ternyata sudah disetting sebagai tempat makan yang romantis. "Aku Ares." Pria tersebut mengulurkan tangannya sopan, berbeda jauh dari karakter sebelumnya. "Well, malam ini kamu harus temani aku makan malam di sini," ujar pria itu. Inggit membalas uluran tangan pria tersebut. Setelah makan malam singkat yang cukup berkesan, pria yang baru beberapa menit memperkenalkan dirinya pun meninggalkan alamat miliknya dan meminta nomor Inggit. Setelahnya, gadis itu pulang cukup malam.